Rosario Ratu sinuci duh kenya ibu ratu ning pronabi proputra ing donya sowan ing ngarsanto sowan ngabekti mring ibu sowan ngabekti mring ibu. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Ya, hari ini tanggal 7 Oktober seturut kalender liturgi adalah peringatan wajib untuk Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pada peringatan ini saya tiba-tiba ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang bertanya kepada saya, Romo, apakah Bunda Maria juga rajin berdoa rosario? Jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah. Tentu saja pada masa kehidupan Bunda Maria, doa rosario sendiri belum ada. Jadi pasti Bunda Maria tidak berdoa rosario, apalagi biasa. Masalahnya, yang bertanya ini adalah seorang anak kecil, masih TK. Jadi apakah harus menjelaskan panjang lebar tentang sejarah rosario? Nah, daripada ribet menjelaskan tentang sejarah yang panjang dan rumit, ketika itu saya memilih mengajak anak itu untuk melihat sebuah gambar, yakni gambar patung Bunda Maria versi Lourdes. Itu seperti patung Bunda Maria yang ada di Gua Maria Sendangsono. Nah, setelah melihat gambar itu, lalu saya berkata, patung Bunda Maria ini dibuat berdasar penampakan Bunda Maria di Lourdes. Perhatikan, Bunda Marianya bawa rosario enggak? Nah, si anak langsung menjawab, bawa. Lalu saya menambahkan, jadi kalau Bunda Maria kemana-mana selalu membawa rosario, kira-kira ia rajin enggak berdoa rosario? Dengan mantap, anak itu menjawab, pasti rajin. Nah, akhirnya anak itu menyimpulkan dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Ya. Tetapi saya yakin pada waktu itu juga ia mendapatkan peneguhan untuk dirinya sendiri agar rajin berdoa rosario. Ingat tentang peristiwa ini, saya juga lalu ingat tentang saat-saat kita mulai berdoa rosario. Ngomong-ngomong, ibu bapak mulai berdoa rosario sejak kapan? Sejak kecil? Atau sudah dewasa? Atau mungkin bisa mengingat sejak peristiwa tertentu di dalam hidup? Silakan diingat juga. Tetapi bersamaan dengan ini saya juga ingin membagikan pengalaman pribadi saya, yakni pengalaman awal-awal saya berdoa rosario. Sombong sedikit Bapak Ibu, sebelum di sekolah Pak Guru Agama mengajarkan tentang doa rosario, juga sebelum Pak Katekis di dalam kelas ulangan agomo di Kapel Stasi mengajarkan, saya sudah bisa dan bahkan biasa berdoa rosario. Ibu sayalah yang mengajarkan, yang membuat saya bisa dan biasa. Ini adalah gambar ibu saya. Beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi saya hingga saya menjadi akrab dengan doa rosario. Saya ingat persis sejak
masih kanak-kanak, ada tradisi doa bersama di dalam keluarga. Setiap malam kami berdoa bersama. Lalu pada bulan Mei dan bulan Oktober, doa bersama itu pasti menjadi doa rosario bersama. Bahkan saya ingat ada giliran tanggung jawab untuk memimpin doa rosario itu. Bapak, Ibu, 3 kakak saya, dan saya semua punya tanggung jawab untuk memimpin doa rosario. Jadilah dengan begitu, dari kecil saya sudah akrab dengan doa rosario. Tetapi bukan hanya soal diajari, saya juga boleh mengalami bagaimana doa rosario itu ternyata memang menjadi doa yang istimewa di dalam hidup pribadi Bapak dan terutama Ibu saya. Ada beberapa pengalaman yang saya ingat. Yang pertama, saya ingat ketika beberapa kali pulang dari perjalanan jauh, sudah sore atau bahkan malam harus jalan kaki menuju ke rumah, melewati jalan yang sepi dan gelap. Lalu ibu saya mengajak saya untuk berdoa rosario. Jadilah sepanjang jalan kami bersahutan berdoa rosario. Yang kedua, saya juga ingat beberapa kali mendapati pada malam hari ibu saya keluar rumah, duduk di halaman dalam gelap di bawah langit, lalu dengan tekun berdoa rosario. Pengalaman-pengalaman itu menegaskan kepada saya mengapa mereka membiasakan kami anak-anak untuk berdoa rosario bersama. Saya yakin karena bagi mereka sendiri doa rosario itu adalah doa yang begitu penting, sehingga itu ingin diwariskan kepada kami anak-anak, supaya apa yang baik dan penting bagi mereka juga bisa dikuasai, dibiasakan oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya bagi saya pribadi, setiap kali ingat berdoa rosario, sebenarnya juga lalu ingat ibu saya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman pribadi ini, saya lalu ingin menyampaikan pesan titipan ya, kepada bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa pesannya? Jangan lupa untuk mengajarkan, untuk membiasakan anak-anak berdoa rosario. Sungguh penting mewariskan tradisi iman ini kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita sungguh dapat mewarisi tradisi ini yang akan sangat berguna bagi mereka di dalam perjalanan hidup dan iman mereka. Berkah dalam.